Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita kembali lagi bersama Simental Payakumbuh pada hari Minggu 6 Juli 2025. Hari ini kita ditemani oleh Komandan kini nih, Bapak Faruk ini, Kepala BPTU Padang Mengatas. Jadi beliau beserta tim hari ini lagi survei keadaan sapi dan survei juga harga ya, Bang ya. Tentang pasar ternak Payakumbuh. Jadi untuk itu selalu ikuti kami di Simental Payakumbuh Farm. Agendanya apa nih sekarang nih, Bang? Ya, survei yang pertama survei harga. Survei harga ya. Harga. Jadi kita mau tahu harga di tingkat peternak ataupun di pasar. Pasar ya. Mulai dari sapi simental, ya. sapi limosin, berarti jenis sapi pesisir. Semua jenis sapi lah ya. Ya. Oh gitu, iya iya. Nanti dengan data harga itu. Nanti kita coba kaji kira-kira harga yang pas untuk peternak yang kita produksi di balai. Iya ya. Nanti kita sesuaikan dengan oh begitu, siap. Apa yang ada di masyarakat. Tapi di sekitar balai. Iya, tapi memang Payakumbuh Kabupaten 50 Kota itu rata-rata lebih cenderung jadi sapi besar loh, Pak. Ya, itu Simental limosin mereka lebih sukanya seperti itu. Jadi memang ada dua harga di kita. Ada untuk sapi eksotik ya, sapi simental sama limosin, sama sapi pesisir gitu. Iya. Nah itu yang jadi survei kita. Ya, berarti ada survei. Ya, kita berharap ini ketika komandan kita ini turun ke lapangan, mudah-mudahan ini ada efek positifnya nanti bagi peternak-peternak lokal di Payakumbuh terkhusus dengan Kabupaten 50 Kota dan Sumatera Barat pada umumnya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke, hari ini kita juga membantu adik-adik yang lagi ada penelitian karena dengan sistem Barroso itu apa? Karena ini suatu tradisi di Minangkabau atau Sumatera Barat, cara jual beli sapi itu dengan Barroso. Jadi memang ini udah banyak melakukan penelitian, salah satu sekarang hadir adik-adik kita untuk melakukan sebuah penelitian. Oke. Nah, ini teman. Tuh. Iya, berapa? Ya, itulah. Lagi jam tengah. Oke. Jadi ini saya buka harga ini 17,5. Kata abang ini dia berani tawar sapi kita 16,5. Artinya kita masih ada selisih harga sekitar 1 juta. Tapi kita sama-sama berpikir maka dikasih banjar. Ini banjarnya walaupun 20.000, tapi ini sangat berharga. Artinya saya nggak boleh lagi nawarin sama yang lain sebelum selesai hitungan saya sama abang ini. Nah, ini jenis sapinya. Kami dari Pondok Pesantren Modern Kelas. Saya Kayla Kinaldi dan ini Kami di sini ingin bertanya kepada Bapak dan juga ingin meminta Bapak untuk menjadi narasumber kami dalam wawancara ini. Boleh ya. Nah, wawancara dengan senang hati kita akan berikan apa yang dibutuhkan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, untuk beberapa pertanyaan boleh langsung dimulai Pak? Boleh. Oke. Pertama ada pertanyaan mengenai latar belakang tentang Barroso. Kami ingin bertanya, apakah Bapak apa yang Bapak ketahui tentang tradisi Barroso ini Pak? Nah, sistem Barroso ini merupakan sebuah sistem dalam jual beli sapi ternak, sapi boleh, kerbau juga, kambing juga, itu mereka pakai sistem Barroso. Dan ini uniknya, ini hanya ada di Sumatera Barat. Nah, kenapa itu harus Barroso? Karena di sana ada etika. Nah, salah satu contohnya nih, saya lagi tawarkan sapinya. Ternyata contoh hal, saya mau jual sapi ini 17 juta. Ternyata tidak deal sama yang satu. Ternyata satu lagi datang, saya nggak mungkin lagi buka harga 17 juta kan, atau saya naikkan. Ketika saya naikkan, orang itu protes. Kok tadi udah 17 juta, sekarang kok kembali lagi 18 juta? Artinya ada etika-etika yang saling kita jaga dalam sistem dagang sapi di pasar ternak. Oke. Boleh lanjut pertanyaan saja Om? Boleh lanjut aja. Kira-kira kalau Om pakai tradisi Barroso ini, Om tahu dari mana? Atau Om tahu tradisi ini dari mana? Atau emang ada keluarga emang ngasih? Oh gitu. Sebetulnya kalau saya sih kalau secara pribadi itu memang bapak saya juga jalan ternak. Artinya saya juga belajar dari kecil saya udah belajar. Tapi sebenarnya kalau pengen belajar juga nggak susah. Karena itu sesuatu hal yang gampang sebetulnya. Tapi itu perlu ketelatenan
dan dilakukan berulang-ulang. Oke. Lanjutan, kapan pertama kali tradisi Marso ini kalau ada di pasar ini kalau boleh tahu? Nah, kalau bicara kapan adanya, mungkin saya nggak bisa bilang kapan, tapi dari dulu saya tanya sama bapak, kakek saya juga pedagang ternak, dari dulunya udah pakai cara seperti ini, Maroso dalam kain sarung. Ya. Turun temurun ini dilakukan. Kalau di bidang penelitiannya itu namanya jenis bahasanya bahasa kode. Kode. Bahasanya bahasa gaul, bahasa slang, bahasa kode. Jadi kalau jatuh bahasa kode. Saya dengar-dengar Maroso ini cuma ada di Minangkabau doang ya? Ya, Minangkabau atau Sumatera Barat lah. Sumatera Barat ya. Penyebab ada tradisi Maroso ini apa? Kalau boleh tahu kalau... Nah, sebenarnya ini Sumatera Barat ini kan suatu kampung atau memang peradaban yang unik ini. Nah, makanya orang Minangkabau itu lebih suka dengan, kalau ngomong tuh dengan kata kiasan. Kalau dengan cara jualan seperti ini dengan Maroso atau dengan kode-kode yang mereka satu sama lain saling memahami, sehingga ketika mereka Maroso itu mereka nggak ada lagi kekeliruan, karena ketika di rosoan itu sama antara pedagang dengan penjual itu mereka sudah sama paham, nggak perlu ngomong, tinggal kode-kode doang gitu. Minangkabau. Kalau untuk ketentuan nominalnya emang udah ditetapkan per jarinya atau gimana? Enggak. Nah, kalau untuk nominal ini bisa jadi 1, ini bisa jadi 10, ini bisa jadi 100, bisa 1 juta, bisa 10 juta, bisa 100 juta, tergantung barangnya. Contohnya nih, ini tadi nih ditawar sama abang ini 16,5. Kata saya kan 17,5. Artinya kita cuma cukup pakai manfaatkan 5 jari. Ini bisa 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya bagaimana? 6-nya gini, diputar aja sedikit. Artinya kembali kepada dasar 1 atau 10 dikurang 6. Dikurang 4. Berarti hasilnya 6. 10 kurang 3, 7. 10 kurang 2, 8. 10 kurang 1, 9. Kalau gini kembali lagi 10. Banyak ya. Jadi kalau ini tadi dibilangnya 16,5, cukup pegang 2, berarti 20. Diputar ini, dikurang 4, 16. Dipegang lagi ini, 5, berarti 16. 16,5 gitu. Benar. 100 angkanya. Iya. Tetap ini patokannya. Kalau ini bisa jadi 9. Kalau gini 9. Ya, kalau gini kurang 2, kurang 2. Bisa gini, bisa diputar. 8. Ini kalau jauhnya besar bisa jadi 18 juta nih. 18 juta. Tapi pada dasarnya dipegang dulu ini. Pegang 2, dasar 20 kurang 2. Berarti 18 juta. Jadi untuk menentukannya tergantung sapinya. Jadi kita tengok dulu sapinya. Kadang sapinya besar. Kita pegang contohnya nih. Ini sapinya ini yang besar. Kita pegang contohnya gini. Berarti kan itu 18. Bisa jadi ini, bisa jadi 8 kalau nggak dipegang ininya. Bisa jadi 18, bisa jadi 8. Banyak warnanya. Kalau udah setuju sama harganya gimana? Kalau udah tuh setuju, artinya Kembalikan ijab lagi. ini tetap kita pegang, nanti dia bayar DP-nya, banjarnya dikembalikan. Tapi kalau masih ada selisih harga, sama-sama mikir ya gitu kan. Ya udah, saya pegang dulu selaku pedagang. Beliau pergi mikir, saya pergi mikir. Nanti ketemu lagi, bicara, dia nanya gimana udah mau. Kalau saya nggak, enggak lah, ini DP-nya. Nanti dicari lagi kecocokan harga. Kalau memang betul-betul udah nggak cocok lagi, DP kita kasih, berarti kita udah putus. Di sana ada etika yang sangat luar biasa, yang artinya ketika ada DP, saya nggak boleh lagi tawarin sama orang lain. Walaupun ini cuma 20.000, harga sapi saya 17 juta, ini sangat berharga. Kalau nanti saya masih pegang DP, tapi saya jual sapinya tanpa sepengetahuan dia bisa marah. Kalau tempat berantem, yang salahnya bukan dia, saya. Dia tojok ke saya, karena saya jual, padahal lagi ada akad sama beliau. Kalau di era globalisasi sekarang nih Om, di modernisasi, Iya. Maroso ini kira-kira masih sering dipakai nggak? Sangat dipakai, artinya ketika masuk ke pasar ternak Payakumbuh semuanya harus pakai. Kalau sama pedagang ya, Sini ya. mau batu Payakumbuh, mau batu Sangkar, mau Solo, mau di Sijunjung, semua pakai itu. Ya walaupun dengan era digitalisasi banyak teman-teman yang udah jualan online, ya menyesuaikan juga. Yang nggak mungkin mereka merasa di jualan online kan. Jadi ada keterbukaan informasi, palingan sama aja. Contohnya nih, kalau kita bermain di online, Marosonya apa? Inbox. Kadang nggak tahu. Iya. Kan sama aja. Kalau langsungnya gimana? Mereka bilang bikin satu, saya jual sapi ini 18 juta. Langsung setuju gitu. Ya otomatis harganya berapa nego? Inbox kan? Kalau inbox orang lain nggak tahu kan? Sama juga Maroso kan?
Oh iya. Tapi ini prosesinya. Iya, artinya caranya aja yang berbeda, tapi tetap masih pakai sistem Barroso. Jadi sistem waktu cara ini yang ditiru. Ya, bisa jadi ya. Mungkin dari ini ya Om. Iya, makanya. Tapi kalau sekarang nih, apalagi mungkin kami yang anak muda itu kan banyak yang nggak tahu Om. Iya. Kalau kira-kira gimana cara misal nih yang udah turun-temurun ini nggak ada lagi Om, mempertahankannya itu gimana? Kalau menurut kita ini akan terus berlanjut. Kenapa? Saat sekarang boleh tengok, kecil-kecil udah banyak masuk pasar itu. Mereka udah pada pandai. Oh, di daerah sini. Oh, berarti gimana Bang, kalau seandainya nanti kita nggak ada saudara kita mau pedagang, mau belajar juga, kita mau jadi pedagang, bisa sering-sering aja masuk pasar, teman sama pedagangnya, nanti pasti diajarin. Oh, oke. Jadi Barroso itu adalah sebuah etika. Yes. Wah, dunia global juga ketika era digitalisasi juga dipakai. Kalau nggak mungkin ada inbox kan? Oke, Pak, lanjut pertanyaan berikutnya ya, Pak. Iya. Kan tadi istimewa ini penuh dengan etika ya dari menu Sumatera Barat. Kalau boleh tahu nilai-nilai apa aja yang terkandung dalam Barroso ini kok bisa tinggi etikanya? Ya, artinya ketika ada Barroso di sana ada saling menghargai. Ada menghargai antara pedagang dan penjual. Oh, artinya pembeli dengan pedagang. Ada sebuah etika yang dijaga. Nah, kita jual beli langsung ngomong-ngomong, ternyata sebelah juga suka sapi kita. Ternyata nggak deal. Bisa jadi saya nanti jual sama dia kalau Barroso bisa jadi lebih mahal daripada apa yang saya bilang tadi. Contohnya nih, saya bilang nih 17, dia ada tawar 16,5. Enggak cocok, saya kasih DP. Habis itu datang lagi satu lagi. Bisa jadi nih sapi kejual 17,5 kalau dia sur. Jadi nilai etikanya yang pertama ada rasa antara si penjual dan pembeli. Ya, karena salaman. Nah, Segan gitu ya. ya segan. Rasa itu diikat janji. Makanya Barroso itu merasuan. Rasa-rasa masih meraba-raba gitu. Artinya kan silaturahmi itu orang salam. Ya Barroso kan salam dulu. Berarti dijalin dulu hubungan emosional antara pedagang dengan penjual. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap efektivitas Barroso nih? Bagi kalau orang-orang yang masih baru kesini kayak mana sih? Sebetulnya tergantung sudut pandang. Apapun yang terjadi pasti ada orang memandang dengan sudut pandang positif, ada dengan negatif. Apakah semua positif pandang Barroso? Tidak. Ada juga negatifnya, pasti ada celah. Ya, karena dengan apapun yang kita lakukan pasti ada plus dan minus. Ya, tapi rata-rata saya menilai secara global ini adalah positif. Kenapa? Toh buktinya banyak orang yang belanja ke sini. Kalau orang menganggap dengan sistem Barroso itu negatif, pasti sepi pasar. Iya sih, Pak. Ini rame banget. Rame, selalu rame. Artinya, secara global kita pandang adalah sebuah hal yang positif yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Ternak Payakumbuh atau Sumatera Barat lah. Berarti di pasar ternak ini banyak ya peternak yang menggunakan tradisi Barroso untuk jual beli. Hampir semuanya. Rata-rata semua antara pedagang sama pedagang pakai. Tapi kalau petani dengan pedagang biasanya jarang. Ya. Peternak. Jarang. Bisa sama pedagang ini. Sama pedagang. Tapi kalau petaninya juga pandai Barroso, juga Barroso. Kekurangan Kira-kira apa? Ya kuntung Barroso tuh yang tadi ada sesuatu hal yang terkadang tidak kita pikirkan, sebuah etika yang terjaga. Yang pertama dengan Barroso yang jelas silaturahmi, kita salaman dulu. Berarti kita ikat dulu ikatan batin antara pedagang dengan pembeli. Begitu juga nanti kalau udah cocok kita tetap setelah bayar tetap salaman. Artinya ada sebuah keikhlasan. Contohnya nih cocok nih, udah dibayar, saya kembalikan DP. Setelah itu saya salaman dulu. Salaman lagi gitu. Salaman lagi. Udah sepakat dealnya. Iya, berarti kita deal ya. Oh, oke. Ya, kira-kira gitulah. seperti itu sudah tercantum apa yang jawabannya. Oke. Nah, makasih banyak udah ngeluangin waktunya ya. Om. Siap. Ya, terima kasih. Ini akan berguna sekali dan semoga saja. Ya, sama-sama bermanfaat. Dan ini bisa kita publikasi secara luas bahwasanya Minangkabau ini adalah orang-orang yang berpikir dan mempunyai segala sesuatu itu mereka lakukan dengan secara bijaksana, sehingga mereka selalu jaga etika dengan apapun yang mereka lakukan, gak hanya dalam segi berdagang. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Oke teman-teman, nih adik-adik kita melakukan penelitian tentang Barroso ini. Alhamdulillah telah kita jelaskan semampunya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi mereka dan kita semua. Dan kita berharap memang sistem Barroso ini selalu ada turun-temurun di Sumatera Barat dan Minangkabau pada umumnya. Oke.
Makasih ya. Thank you. Oke, ini kita spill harga ya. Ini contohnya, ini jantan super ini. Ini udah kejual sapinya ini 19 juta ini. Ini emang super, kita tengok dari perawakan kaki, tangan, kasar, bidang pinggul, bidang dada, kepala, dan warna juga merah maron. Keren kali ini sapi, tapi sayangnya udah kejual, nggak sempat kita yang beli. Ini sapi dari super, lagi kita nego dan juga lagi kita banjar. Mari ciri dah, mari ciri. Nah, ini bisa ketengok. Ini ciri-ciri pencetak sapi-sapi monster nantinya. Boleh kita tengok dari kakinya, ini kasar, hitam. Kita tengok itu reproduksinya juga sangat bagus, perutnya dalam, vulvanya besar, ambingnya juga besar. Sehingga ini nanti kalau sempat melahirkan ini, insya Allah ini anaknya nggak akan meleset ini. Ini akan menciptakan anak-anak super nanti ini. Ini umur sekitar 1,5 tahun dan memang hidungnya belum ditindik. Nah ini sapinya lagi kita DP nih sebenarnya. Lari kawan lari sekete. Jamun itu payah lo bikur ya. Agilo sekete. Ano lari? Lari sekete soga. Nda kabongi wa guys sekete soga ngwa. Pasinggi dewara. Agilo sekete. Jangan sagatu. Payahnya kawan juga sapi uang lah. Jangan kawan payahno juga. Awan adu payah aja kawannya. Gali ke 70 dah. Awak 20 po tambang awak agennya. Udah jantan dewa sekolah. Allah bolak indah. Kurang-kurang 1 aja. Tinggi minta beti kawan. Nah, ini kita bukan berantem ya, kita lagi nego sama abang ini udah dikasih untungnya nih. Perhatiin tuh abang tuh yang ganteng tuh. Nah, inilah itu contoh sapi satu lagi itu, Dek. Itu kejual 22. Ini sapi super-super nih ya, bibitan super-super. Banyak dikuruminin sama pedagang, ntar lagi kita tanyain harga. Ini jenis simental dan limosin ini. Tua, tanya si tua, konten aja. Tanya aja, tuh konten. Itu, yang itu. Bukan. Jadi memang ini harga dibuka sama yang punya. Ini dibuka 18,5. Ini 22,5 buka harganya. Tapi karena lagi negosiasi langsung sama petani, kita nggak tawar dulu karena tidak boleh kita tawar, karena tidak boleh kalau kita tawar berarti kita kena dalam etika dalam berdagang. Karena mereka lagi tawar menawar, jadi kita nggak boleh masuk. Tapi kalau nanyain harga aja kita boleh. Nah ini contoh barangnya super ini. Ini kita spill, ini juga termasuk indukan, calon indukan bagus ini. Kaki bagus, reproduksinya juga bagus. Ini yang punya buka harga itu 18. Kita cuma sanggup 16,5, jadi belum deal ini barang. Ya ini jenis mental. Bidang pinggul bagus, bidang dada juga bagus, punggung datar, kaki koko. Ini umur sekitar 7 bulan. Nah itu dikeluarkan sama yang punya, boleh ditengok jalannya juga.
Kereta. Tuh guys, ada. Hebat. Pedagang paling sukses nih di Pegu, tapi gayanya kayak orang Cina, makin kaya makin pendek nih celana kan. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup buruan kita hari ini, kita spill dulu harga-harga. Ini ada contoh-contoh sapi. Ini jenis limosin. Nah, ini harganya 15,5. Mana? Jadi, entah. Ini juga sebelah juga 15,5. Ini 13,5 sama 13. Ini 2 ekor 12,5, 12,5. Nah, itulah harga-harga sapi di Payakumbuh. Oke, demikian dulu bersama kita Simental Payakumbuh Farm. Pada hari ini Minggu kita telah selesai berburu sapi-sapi super kita, dan kita juga udah update harga. Dan jangan lupa ikuti selalu channel kita di Simental Payakumbuh Farm, biar kita selalu mengikuti harga-harga sapi di Payakumbuh pada khususnya, Sumatera Barat pada umumnya. Salam dulu dari kita, salam satu hobi, dua tanduk bersama Simental Payakumbuh.